Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya ingin menyetel velg ya teman-teman. Velg pada motor ya teman-teman. Oke, ini tromolnya, ini tralinya ya teman-teman. Oke, kita lepas saja, lepas tralinya. Oke, ini dia tralinya. Oke, yang harus kita pahami dulu ukuran trali yang harus kita gunakan pada motor itu macam-macam ya teman-teman. Nah, ini karena ini menggunakan tromol Vixen ya, ukuran yang bisa kita gunakan itu 154. Coba lihat. Nah, ini ukurannya teman-teman, 9 kali 154. Ini dia, oh ya, ini sorry tidak kelihatan, ini 19154 ya. Oke, ukuran untuk velg itu macam-macam ya teman. Untuk motor Supra, Jupiter, tergantung juga ring berapa yang kita gunakan. Untuk matic itu macam-macam ya teman-teman. Oke, setelah itu kita harus memahami lengkungan pada ujung trali ya teman-teman. Nah, ini kenapa dari pabriknya dibuat ada yang ke atas, ada yang di bawah ya, seperti ini teman, tidak sama ya. Nih, ada yang ke atas ini, ada yang di bawah ya. Kenapa tidak disusun dari pabriknya sama semua ya? Nah, karena yang bagian atas ini, yang ini, dan yang bagian bawah ini tidak sama ya lengkungannya teman-teman. Nah, ini lengkungan ini sama lengkungan ini tidak sama teman-teman. Nah, coba kita sambil ya yang di bawah ini, kita samakan, tidak sama ya teman-teman. Nah, yang ada yang panjang, ada yang pendek ya teman-teman. Nah, ini yang pendek, ini panjang ya. Dan lengkungannya pun beda, ada yang agak ngelengkung, ada yang agak lurus ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu gunanya untuk ada yang di bagian dalam dan di bagian luar, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang di, oh ya, ada yang lupa, jumlahnya kita harus hitung ya teman. Semua jumlahnya ada 36 ya. Oke, kita pisahkan dulu yang bagian atas dan bagian bawah ya. Ini pisahkan, nah, dan kita hitung ini jumlahnya semua 36. Oke, kita hitung dulu yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ini 18 ya teman-teman. Oke, yang satunya lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ini juga 18. Jadi 18 tambah 18 itu 36. Oke, nah, sekarang ini yang tadi saya katakan, ini duanya, yang satu ini sama ini beda ya teman. Lengkungannya beda, yang agak lurus ya, dan agak lurus seperti ini. Ini agak lurus, ini agak panjang, ini agak bengkok, ini agak lurus ya. Satu ada yang agak pendek, satu yang agak panjang. Oke, yang ini agak pendek ini teman-teman, agak pendek ini dia di posisi ini ya teman, di posisi kita pasang dari posisi luar seperti ini. Oke, terus kita selingi ya, kita selingi satu seperti ini, kita pasang semua yang bagian agak pendek ya. Oke teman-teman, ini apa buat apa itu yang harus sampai dulu, yang baut hitam tuh, yang 3.1. oh Satu ya.
Oke, sebentar dulu. Saya belum ini, saya jelaskan dulu ini. Nah, sekarang di bagian sebelahnya teman-teman ya. Ini di luar kita selingi lagi. Oke. Ini lagi. Oke. Nah, semua sudah terpasang, dan sekarang bagian yang ini ya teman-teman, yang terali yang bagian yang ini yang agak panjang ini ya, panjang terus agak bengkok ya seperti ini. Ini dia, mana kameranya? Nah ini, nah itu dia posisinya di dalam sini teman-temannya, di dalam sini. Kita posisikan dari dalam sini, kita kasih masuk seperti ini. Oke, keliling ya teman-teman. Keliling. Tuh, ada yang jatuh tuh. Yang jatuh di bagian mana ya? Coba kita cari dulu. Nah, ini agak lurus ya, berarti dia dari luar seperti ini. Oke, sekarang kita balik sebelahnya lagi ya, sebelahnya lagi nih, kita kasih masuk. Oke, oke, semua sudah terisi ya teman-teman. Nah, sudah terpasang. Jadinya seperti ini. Oke. Sekarang kita pasang di peletnya teman-teman ya. Ini. Oke, kita pasang di peletnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan di peletnya teman-teman. Nah, ini ringnya ring 17 ya teman-teman. Ring 17 ukurannya berapa ya, biasanya itu ada tertera di peletnya teman-teman. Kita cari ya mereknya, merek ini Rossi. Terus ini kayaknya sih ukuran, nah ini dia ukurannya di sini, ini 17 kali 140, berarti ini ring 17 dan ukurannya 1 kali 1.40 ya teman-teman. Tuh, oke. Kita pasang. Nah, kita pasang yang bagian ini seperti ini teman-teman. Nah, oh iya, saya jelaskan dulu. Ini pelek mempunyai arah ya teman, arah. Nah, contohnya ini ya teman. Ini ada arahnya. Arahnya ini ke sini, ada yang ke sana dan ke sana, dan yang bagian sini ada yang bagian dalam dan ada bagian luar ya teman-teman. Nah, itu harus kita pahami. Oke, langsung kita rakit ya. Nah, ini penguncinya. Nah, ini kita model seperti ini teman-teman ya, kipasnya. Nah, kita ini karena ini arahnya dari sana ya teman-teman, berarti ini arahnya sana, dan bagian sini ya teman-teman, bukan yang bagian dalam, bagian luar sini. Oke, ini dia. Nah, semuanya begitu ya teman-teman ya. Terus langkah lubang yang kita cari itu sekitar 1, 2, 3, 4 ya teman-teman, 4. Nah, ini 4, dan bagian yang mengarah ke depan dan bagian mengarah ke depan. Terus posisinya di bagian luar ya teman-teman. Nah, ini dia. Terus ya seperti sampai habis ya, sampai yang bagian luar itu, terlalu yang bagian luar sini habis ya teman-teman. Habis terpasang semua. Oke, setelah yang bagian luar ini sudah terpasang, kita
arahkan seperti kipas seperti ini teman-teman. Nah sekarang yang masih bagian sini teman-teman, yang bagian sini nanti kalau kita sudah balik, yang bagian sini dulu, bagian luar sini, dan kita lawan arah dari kipas yang pertama. Nah, dan ini bagian dari posisi ke sana ya teman-teman. Nah itu terus, dan bagian luar sini ya, bagian dalam kan ada yang luar, ada yang dalam. Bagian dalam nanti bagian yang sebelah, bagian luar dulu ini dia. Oke teman-teman, usahakan hati-hati ya teman-teman, karena velg begini gampang lecet ya teman-teman. Kasihan yang punya nanti bisa komplain ya. Oke, sekarang bagian yang dalam, bagian dalam ini seperti ini ya, mengarah ke lawan arah dari yang posisi pertama tadi. Itu kalau kesini kan nggak sampai teman-teman, ini yang lebih dekat seperti itu. Oke, terus tetap masih yang bagian sini ya, selesaikan dulu bagian sini, bagian depan sini, baru kita pindah ke sebelahnya seperti itu. Nah ini dia, bagian sini sudah kita anyam semua ya teman-teman. Nah seperti ini. Sekarang kita kencengkan ini, nggak usah terlalu kencang dulu ya teman-teman, cukup yang penting dia tidak lepas seperti itu. Oke, sekarang kita balik sebelahnya ya teman-teman. Oke, kita balik, terus kita cari arah yang sekiranya pas ya teman-teman, apakah ke sini atau ke sini. Oke, kita coba dulu kita ke sini, kira-kira dia nyampe sama lubang. Coba kita putar ke sana ya. Nah ternyata dia posisinya dia pasnya ke arah sana, dan kita pasang lagi. Oke, kita ganjal dulu, pasang. Oh iya, saya lupa ini, sebelum itu kita harus memposisikannya semua ke arah yang sudah kita cari tahu tadi ya, sudah arah seperti ini. Pastikan dulu begini semua, biar nanti anyamnya tidak susah pada saat kita menganyam. Posisikan semua. Ini biasanya kalau pada saat terakhir itu agak sulit ya teman-teman, sulit ya dimasukkan, harus ekstra kita tarik kuncinya. Tinggal 2. Karena memang kalau terakhir itu biasa agak sulit ya kita masuk, jadi kita bisa bengkokkan sedikit ya teman-teman. Kalau ini kita bengkokkan sedikit sambil kita tarik seperti ini. Nanti kita luruskan lagi ya talinya, tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita bengkokkan. Oh ya, ini ada yang lepas lagi. Oke, setelah semua sudah teranyam teman-teman, sekarang kita kasih kencang ya, ini penguncinya semua. Cara pengencangannya
kita kasih kencang sama rata ya, artinya sama rata itu seperti ini teman-teman. Sama banyak, ini kan ada dratnya, sama banyak dulu agar posisi tromol ini di tengah ya, jadi kita nanti menyatanya tidak terlalu agak ribet ya, nggak susah ya teman. Oke, dikencang sama rata. Kalau masih kendor kita kasih kencang lagi. Itu oke, lanjut teman-teman. Ini sudah terpasang di tempat penyetelan pelek ya teman-teman. Nah, dan jangan lupa kita harus mempunyai kunci nih ya, kunci seperti ini. Nah, nanti ini nomornya kita sesuaikan mana yang cocok untuk di pengunci setelan pelek ini ya teman-teman ini. Oke. Oke, langsung kita putar dulu ya. Nah, kita lihat mana yang seperti itu, dia ini belum di setel ya teman, bengkok seperti ini. Oke, sekarang kita pasang ini. Nah, ini alatnya ya. Nah, ini jika dia mengenai bagian ini, alat ini yang kita pasang ini, berarti yang kita tarik bagian sini ya teman-teman. Nah, bagian kiri. Jika bagian kanan yang bagian sini terkena ini alat ini, berarti yang ditarik bagian sini agar peleknya ke sini ya teman. Nah, terus jangan lupa pada saat penyetelan ini posisi tromol dan pelek itu harus lurus tengah pas tromol ya, lurus tengah pas tromol ini ya, lurus ke sini ya teman-teman. Itu oke. Coba kita setel dulu ya teman-teman. Oke, kita setel dulu. Kita tarik yang bagian sini ya teman-teman, bagian sini. Tarik, kita tariknya sama rata ya teman-teman ya, sama banyak, yang satu dan yang satu harus sama banyak ya teman. Bentar. Oke. Nah, itu dia masih bengkok ya teman-teman. Tuh masih bengkok, kita cari lagi. Nah, ini kena ya teman-teman. Oh iya, ini nomor 10 ya yang kita pakai, nomor 10 ini, nomor 10 ini. Nih. Nah, kita tarik lagi yang bagian sana. Oh iya, ini setelan peleknya kurang sip ya teman-teman, kurang bagus ya, karena ini hanya rakitan sendiri, belum sempat untuk memodifikasinya lagi lebih bagus lagi ya teman-teman, belum sempat karena masih sibuk ya teman. Oke, itu masih ada. Bisa juga kita menarik yang bagian sini ya teman-teman. Kita balik lagi nanti peleknya, baru kita tarik lagi yang sebelah. Nah, jangan kita tarik terus bagian sini, nanti posisi pelek dan tromol itu tidak di tengah ya teman-teman. Nanti begitu dipasang di motornya ya, nanti ban sama spebor itu tidak lurus ya teman-teman. Nah, itu tanda kalau tromol dan peleknya tidak lurus pada saat penyetelan. Oke, tuh, ini harus menggunakan feeling dan kesabaran. Nah, seperti itu.
Jika tangannya sudah tidak kuat menarik, kita bisa membantunya dengan obeng atau besi yang bisa masuk di sini ya teman-teman, seperti ini. Tuh. Oke, masih kita tarik lagi. Pengerjaan setel pelek ini kadang mudah, kadang agak sulit ya, tergantung juga pelek yang kita setel ya. Kalau pelek bekas atau pelek yang murahan biasanya agak sulit ya, karena memang dia sudah kurang lurus ya, kurang ada bengkok sedikit ya teman-teman, walaupun pelek baru ya teman-teman. Oke, jadi kadang cepat, kadang juga lambat. Nah, ini sudah agak mulai lurus ya teman-teman. Nah, seperti itu, sudah agak mulai lurus. Kita lihat dari sini. Nah, itu sudah agak mulai lurus ya teman-teman. Nah, kita harus menyenter ini ya, ini kuncinya ya. Senterannya kita harus tromol, dan pelek ini harus lurus di tengah, seperti itu, tengah ya. Terus pelek tidak boleh miring kanan atau kiri ya pada saat diputar tuh, dan pada saat diputar ini ban itu tidak naik turun ya, atau peleknya ya, pelek itu tidak naik turun. Nah, ini masih naik turun ya teman-teman. Nah, untuk penyetelan naik turunnya pelek itu kita setel dengan ini ya teman-teman, dengan ini seperti ini. Terus kita tahan, terus kita putar. Kalau dia mengenai besi ini, besi yang kita buat ini sorry tidak kelihatan, besi ini dia mengenai, berarti itu minta ditarik ya teman-teman. Nah, itu kena ya teman-teman. Nah, ini kena ya teman-teman. Nah, untuk pemula bisa menggunakan spidol atau apa ya, alat yang untuk bisa menandai ya. Kalau saya sih biasanya spidol ya teman-teman, spidol saya tandai, terus nanti yang bagian itu akan yang saya tarik seperti itu. Terus kita tarik yang kurang, yang lebih kita kurangi seperti itu, sampai peleknya betul-betul lurus seperti itu teman-teman. Mungkin saya tidak bisa videokan sampai pengerjaan sampai selesai ya, karena nanti pasti durasinya lama ya teman-teman. Seperti itu, saya hanya memberikan sedikit pengetahuan yang saya tahu tentang penyetelan pelek itu seperti apa begitu. Oke. Oh iya, setelah mungkin peleknya sudah, nanti teman-teman menyetel peleknya sudah lurus, saya sarankan untuk mengencangkannya keliling ya. Pengencangannya bisa dilakukan 2 kali atau 3 kali ya, keliling secara merata, dan tariknya pun secara merata agar pelek itu tralinya benar-benar kencang ya teman-teman, dan tidak gampang kendor seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu video yang dapat saya berikan untuk penyetelan pelek ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan share agar video saya tetap berlanjut teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.